Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Permana Agung Wibowo Mukti. Saya dari Fakultas Ekonomika Bisnis, Prodi Manajemen kelas 2D. Di sini saya mau memaparkan tentang profil Masjid Desa Loji, yaitu Masjid Jami Nurul Al-Hidayah, untuk memenuhi tugas Islamologi. Saya di sini menggunakan satu narasumber, yaitu teman saya, Paris Faturojani, untuk sedikit memaparkan tentang sejarah dan juga profil Masjid Jami Nurul Al-Hidayah. Oke, untuk memperjelas profil Masjid Jami Nurul Hidayah, saya di sini akan melontarkan beberapa pertanyaan kepada teman saya. Dia sedikit mengetahui tentang sejarah terbangunnya atau terbentuknya Masjid Jami Nurul Hidayah yang ada di Desa Loji. Oke, kita mulai ke pertanyaan pertama, yaitu bagaimana sejarahnya Desa Loji terbentuk. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paris Faturojani. Saya di sini sebagai narasumber untuk membantu menjawab pertanyaan oleh teman kita Permana Agung Wibowo Mukti. Oke, kita langsung aja mulai ke sejarah Desa Loji. Pertama, nama Desa Loji itu sebenarnya adalah nama yang diberikan oleh Belanda yang artinya benteng, karena Desa Loji itu pada zaman dahulu dijadikan oleh Belanda sebagai benteng pertahanan atau bisa juga sebagai tempat menyimpan senjata bagi para tentara Belanda. Nah, Desa Loji sendiri ini merupakan pemekaran dari Desa Ciborelang. Jadi dulunya itu Desa Loji masuk ke Ciborelang, namun tokoh masyarakat di Loji ini ingin memekarkan diri dan mendirikan desa sendiri, dan akhirnya disetujui oleh pihak Desa Ciborelang, lalu terbentuklah Desa Loji ini. Desa Loji juga merupakan desa yang masih baru, terbilang baru karena baru memiliki kuwu itu sebanyak 8, berarti sekarang pemerintahnya itu ke-8. Oke, untuk pertanyaan kedua adalah kapan masjid di Desa Loji itu berdiri, dan juga pada tahun berapa dan kepemerintahan siapa masjid itu dibangun, dan apa alasannya masjid itu dibangun. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang kedua, itu tentang sejarah kapan didirikannya masjid di Desa Loji. Masjidnya yaitu bernama Masjid Jami Nurul Hidayah, dibangun tepat pada tahun 1982. Itu berarti oleh pemerintahan atau kuwu yang pertama, ya, yaitu Bapak almarhum Bujono. Pada saat itu beliau menjabat sebagai kuwu yang pertama karena pada baru tahun 1980 Desa Loji baru memekarkan diri dari Desa Ciborelang. Nah, untuk alasannya tersendiri kenapa dibangun masjid ini, karena tadinya kan Desa Loji menyatu ke Desa Ciborelang. Nah, jadi untuk menjadi desa itu kan memerlukan tempat ibadah seperti itu. Jadi dibangunlah masjid atas persetujuan bersama di situ untuk memudahkan apabila ada kegiatan-kegiatan ibadah yang mencakup banyak orang, misalkan seperti sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, seperti itu. Jadi dapat memudahkan masyarakat desa agar tidak terlalu jauh gitu. Apabila belum dibangun kan otomatis kita dan masyarakat Desa Loji harus ikut ke masjid terdekat. Masjid terdekat itu kan di Ciborelang. Nah, jadi biar memudahkan dan juga biar ada sarana tempat ibadah di Desa Loji juga. Oke, untuk pertanyaan ketiga yaitu seputar profil Masjid Jami Nurul Hidayah dan juga tentang kepengurusan yang Paris tahu dari dulu sampai sekarang. Dan untuk apa saja
Masjid Nurul Hidayah digunakan oleh masyarakat Desa Loji. Oke, untuk fasilitas yang tersedia di Masjid Jami Nurul Hidayah, yaitu ada gudang, tempat wudhu, kamar mandi, sound system, AC, dan lain-lainnya. Oke, dan biasanya Masjid Nurul Hidayah dipergunakan untuk yang pasti tempat sholat 5 waktu, sholat Jumat, sholat Id, sholat Gerhana, sholat ya banyak lain-lain, tempat zakat, tempat sodakoh, dan juga tempat berkumpulnya jika ada sumbangan yang akan dibagikan. Untuk kepengurusan DKM Masjid Jami Nurul Hidayah sendiri dipimpin oleh 1 ketua DKM, 2 sekretaris, 2 bendahara, lalu ada 4 muadzin, 2 imam, 3 khotib, lalu ada kepengurusan di bagian marbot, ada 2 orang. Berawal dari kasus lokal, COVID-19 menyebar ke seluruh dunia silih berganti dengan cara penularan yang disebut kasus impor dari luar wilayah atau transmisi lokal antar penduduk. Sejauh ini, berbagai peristiwa yang pertama kali terjadi berkaitan dengan COVID-19 agaknya belum memberikan gambaran untuk tentang virus ini. Kesimpulan sejauh ini, menurut analisis para ahli, menduga bahwa COVID-19 lebih kuat bertahan hidup di daerah suhu rendah dan kering. Walaupun virus ini juga mewabah di negara-negara dengan kondisi suhu dan kelembaban udara yang sebaliknya. Virus ini juga lebih rentan menyebabkan kematian penduduk usia lanjut. Namun, ada juga penduduk di kelompok usia ini yang berhasil sembuh dan seorang bayi juga meninggal karena COVID-19. Rangkaian peristiwa pertama juga menunjukkan upaya para ahli untuk menemukan antivirus ini secepat mungkin. Sejauh ini, upaya tersebut belum memberikan hasil sesuai harapan. Penyebaran virus ini yaitu dengan sosialisasi antar manusia, dan oleh karena itu untuk menekan angka penyebaran virus COVID-19 ini, pemerintah memberlakukan social distancing dan physical distancing. Dan karena virus ini, rumah-rumah ibadah juga menerima dampaknya. Selanjutnya Faris akan memberitahukan dampak-dampak COVID-19 kepada masjid. Bagi dampaknya sendiri, COVID-19 ini ke beribadah khususnya di Masjid Jami Nurul Hidayah, yaitu diberlakukannya social distancing dan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah dan MUI, yaitu pada pelaksanaan sholat sendiri diwajibkan menggunakan masker dan berjarak minimal ada sekitar 1 meter atau diselingi jamaah yang kosong 1. Lalu untuk sebelum melaksanakan sholat dan sesudahnya juga harus mencuci tangan. Dan dengan adanya COVID-19 ini, untuk pelaksanaan nanti sholat Id belum jelas akan diadakan atau tidak di Masjid Jami Nurul Hidayah. Mungkin cukup sekian profil Masjid Jami Nurul Hidayah Desa Loji, dan juga mungkin hanya itu pemaparan yang bisa saya dan Faris paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.